Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tresya Rahmayanti dengan NIM 211FI03022 dari Anestesiologi A. Saya akan menjelaskan sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi pada manusia dibagi menjadi dua, yaitu sistem reproduksi pada pria dan wanita. Yang pertama, saya akan menjelaskan sistem reproduksi pada pria bagian eksternal, yaitu ada penis. Penis yang berfungsi untuk proses penghantaran spermatozoa ke dalam tubuh wanita. Penis juga tersusun atas 3 bagian, yaitu terdiri dari akar, korpus, dan kepala. Kemudian yang kedua ada skrotum. Skrotum berfungsi untuk mempertahankan suhu testis 2 derajat di bawah suhu normal. Skrotum juga berfungsi untuk melindungi testis. Berikutnya saya akan menjelaskan organ reproduksi pada pria bagian internal, yaitu ada testis. Testis yang berfungsi untuk memproduksi spermatozoa dan hormon testosteron. Testis berjumlah 2 pasang yang berada di dalam skrotum. Kemudian ada epididymis. Epididymis merupakan jalan transportasi dan pematangan serta tempat sementara untuk menyimpan sperma. Kemudian ada kelenjar aksesoris. Kelenjar aksesoris memiliki peran penting yang fungsi utamanya yaitu untuk mengekskresikan cairan semen atau sperma. Kemudian ada vas deferens. Vas deferens merupakan saluran lurus dengan panjang 40 cm yang berfungsi untuk menyalurkan epididymis dengan uretra pada penis. Kemudian ada kelenjar cover. Kelenjar cover yaitu kelenjar yang berukuran seperti butir kacang dan terletak di bagian proksimal atau pangkal uretra dan menghasilkan cairan mukosa yang berfungsi sebagai pelikan. Kemudian ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat merupakan kelenjar yang berbentuk bulat yang mengelilingi bagian pangkal saluran uretra. Kelenjar ini menghasilkan cairan yang bersifat basa dan berwarna putih seperti susu. Kemudian ada uretra. Uretra merupakan saluran kemih dan saluran ejakulasi pada pria. Uretra juga berfungsi membawa sperma dan urin keluar dari dalam tubuh. Itulah organ reproduksi pria bagian eksternal dan internal. Selanjutnya saya akan menjelaskan organ reproduksi pada wanita bagian eksternal, yaitu ada mons pubis. Mons pubis adalah jaringan lemak yang agak menonjol yang terletak di atas simfisis pubis. Mons pubis berfungsi untuk melindungi alat genitalia dari masuknya kotoran. Kemudian ada klitoris. Klitoris adalah organ yang mengandung banyak pembuluh darah dan serat saraf sensoris sehingga sangat sensitif terhadap rangsangan dari luar. Kemudian ada labia minora, yaitu bibir vagina bagian luar yang lebih tebal dan agak berlemak. Kemudian ada labia minora, yaitu bibir vagina dalam yang lebih tipis dan lebih kecil. Kemudian ada vagina. Vagina merupakan penghubung antara alat kelamin dalam dan alat kelamin luar. Kemudian saya akan menjelaskan organ reproduksi pada wanita bagian internal, yaitu ada ovarium. Ovarium yang berfungsi untuk memproduksi ovum dan menyekresi hormon estrogen dan progesteron. Kemudian ada tuba Fallopi. Tuba Fallopi adalah saluran dengan panjang sekitar 10-13 cm dan diameternya sekitar 1 cm yang menghubungkan antara indung telur atau ovarium dan rahim. Saluran ini berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim saat ovulasi dan sebagai tempat pertemuan sel telur dengan sperma saat proses pembuahan.
Ada juga uterus atau rahim. Adalah organ otot berbentuk buah pir terbalik dari sistem reproduksi wanita yang terletak di antara kandung kemih dan rektum. Uterus juga berfungsi untuk memberi makan dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin atau sampai siap untuk dilahirkan. Kemudian ada serviks atau leher rahim. Adalah bagian bawah rahim yang terhubung ke vagina. Fungsi serviks adalah memproduksi lendir atau mukus. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.